Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagi anak-anak yang masih berada di tempat duduknya temannya atau belum kembali ke tempat duduknya masing-masing, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, karena kita akan memulai pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga awal hingga akhir bisa diberikan kelancaran dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, dengan pembacaan suratul Fatihah berdoa dimulai. Baik anak-anak, selesai? Mungkin ada yang masih kurang enak badannya atau ada yang lagi sakit, ada apa enggak? Oke, aman semua ya. Ini untuk kehadirannya, alhamdulillah hadir semua. Baik. Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi pertemuan kemarin, di mana pertemuan kemarin kita membahas terkait pemanfaatan aplikasi TK. Jadi sekarang kita akan belajar terkait jaringan komputer. Mungkin anak-anak gak asing ya dengan yang namanya Bluetooth. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin anak-anak gak asing dengan nama Bluetooth, di mana dengan Bluetooth kita bisa transfer file dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Apa sih jaringan komputer itu? Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu Pak Rofi untuk menjelaskan. Oke, pertama kita akan mengenali atau belajar memahami terkait apa itu jaringan. Dari analogi gambar ini mungkin anak-anak bisa menjelaskan apa itu jaringan. Nah, di gambar ini kan ada mobil ya, ada mobil, lalu ada jalan, ada beberapa gedung, lalu ada beberapa orang, di mana mereka saling berinteraksi antar gedung atau mereka mungkin ini ada yang mengantarkan barang gitu ya kalau di jalan. Nah, untuk jaringan sendiri adalah sebuah kegiatan atau sebuah transport data ya, yang dimana memungkinkan data untuk pindah dari perangkat ke perangkat yang lain. Lalu manfaatnya sendiri dari jaringan komputer apa? Pertama, kita bisa berbagi sumber daya, ya. Kita bisa berbagi sumber daya dengan jaringan atau perangkat yang lain. Contohnya ini, satu komputer bisa terhubung dengan dua printer, atau satu komputer yang satu bisa terhubung dengan scanner, yang satu dihubungkan dengan printer. Nah, itu contohnya berbagi sumber daya. Lalu komunikasi lebih efisien. Jadi dengan adanya jaringan komputer, untuk komunikasi bisa lebih singkat dan efisien. Contohnya apa? Kita pasti nggak asing dengan yang namanya WhatsApp. Ya, kita nggak asing dengan yang namanya WhatsApp. Lalu kita juga nggak asing dengan yang namanya Instagram. Dimana di WhatsApp kita bisa berkirim pesan, bisa saling berkomunikasi. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan jaringan komputer. Lalu penghematan biaya, tentu dengan adanya jaringan komputer kita bisa lebih hemat biaya. Bayangkan nih kalau kalian berkirim surat dari Bali ke Banyuwangi contohnya, itu kan pasti membutuhkan biaya. Kita membutuhkan biaya untuk membeli kertas, kita membutuhkan biaya untuk transportasi. Nah, dengan adanya jaringan komputer, biaya-biaya tersebut bisa terpangkas cukup dengan chat atau WhatsApp. Nah, itu salah satu manfaat dari jaringan komputer. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada jaringan komputer? Nah, pasti informasi-informasi yang kita peroleh itu sulit sekali untuk mengaksesnya. Bayangkan kalau di Amerika contohnya ada kejadian tertentu, kita pasti nggak tahu kalau nggak ada jaringan komputer. Dan yang kedua, tidak ada internet dan komunikasi global. Yang tadi seperti yang saya sebutkan, kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka yang ada di benua lain. Ya. Lalu tidak ada aplikasi atau layanan online, tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp, lalu tidak ada semua yang berbasis online. Nah, itu nggak ada kalau nggak ada jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu sangat dasar sekali.
jenis-jenis dari jaringan komputer, pertama ada PAN atau Personal Area Network, lalu yang kedua ada LAN, Local Area Network, lalu yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, lalu yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Untuk PAN sendiri itu areanya sangat kecil sekali. Contohnya kalian berinteraksi antara satu HP dengan satu HP yang lain menggunakan Bluetooth. Nah, itu contoh dari penerapan PAN. Jadi cuma ada 2 perangkat itu kalau PAN, sangat kecil sekali lingkupnya. Lalu kita membahas terkait LAN. LAN itu Local Area Network. Dia lebih luas jangkauannya dibanding dengan PAN. Contoh dari LAN, ini komputer kalian yang sekarang ada di lab ini, dia kan pakai kabel yang sebelah tengah itu ada kabel warna kayak abu-abu itu. Dia kan kabel, jadi dari komputer satu ke komputer yang lain connect, nanti connect ke server. Dia cuma connectnya cuma area satu kelas itu. Nah, itu namanya LAN. Dibanding dengan PAN, di mana PAN itu koneksinya hanya antar personal node satu sama satu. Kalau LAN dia bisa lebih luas. Ini kan komputernya lebih banyak. Dia komputernya ada sekitar 30, connect jadi satu sama server, itu namanya LAN. Cuma ya cuma satu area ini toh, area lain itu yang connect ke LAN. Lalu kalau kita ingin yang lebih luas lagi, ada istilah namanya MAN. Itu Metropolitan Area Network. Ini pertama tadi ada apa? Yang kedua ada LAN. Yang ketiga ada nah ya, MAN ini singkatan dari Metropolitan Area Network, di mana jangkauannya lebih luas daripada LAN. Kalau LAN itu kan cuma satu ruangan itu. Nah, kalau MAN dia jangkauannya bisa antar kota. Contohnya nih, apa ya? Ada yang di rumah ada itu wifi yang 100 ribuan itu loh. Ada yang masang wifi di rumah. Contohnya pemilik wifi ada di blok akun sini. Lalu ada customer rumahnya ada di Jajak atau Genteng. Itu kan sudah lintas kecamatan nih, kan lebih luas daripada LAN. Nah, kalau MAN itu dia jangkauannya sudah antar kota, bisa antar kecamatan kayak Tegalsari, Pondok Agung, bisa connect dengan Genteng, atau bisa connect dengan Sanggar, atau dari Kabupaten Banyuwangi connect dengan Jember. Itu kalau jangkauannya MAN, Metropolitan Area Network. Jadi pertama ada apa? PAN, kedua LAN, ketiga ada MAN. Lalu yang keempat ada WAN. WAN itu Wide Area Network. Jangkauannya sudah antar negara, bukan antar benua. Kalau contohnya ini kalian buka Google biasanya. Kalian buka Google itu sebenarnya yang kalian akses itu komputer yang ada di Amerika. Sebenarnya itu pusat informasinya, servernya, semuanya yang ada di Google itu sebenarnya ada di komputer yang ada di Amerika. Cuma kalian bisa mengakses di sini. Nah, itu contoh penerapan dari WAN. Wide Area Network. Tadi ada apa ya? Pertama? PAN itu singkatan dari Personal Area Network. Kalau LAN, Local Area Network. Kalau MAN, Metropolitan Area Network. Kalau WAN, Wide Area Network. Komputernya mati apa itu? Kita buat review materi yang sudah kita sampaikan barusan. Ini bahasanya gini kayak post test. Kita coba mengukur tingkat pemahaman kalian menggunakan soal-soal di sini. Coba kalian masukkan kodenya 322 063.
Ya. Bisa cuma di Ya. Sudah. Dan nanti para masih kemana? Ya, sudah semua. Mana katakan, wes Oke, yang belum ya misalnya bisa kalau paruhnya ada kesempatan kita main lagi ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.